Di sini, saya akan membahas faktor komputer. Yang pertama, sistem komputer secara umum. Kedua, peralatan masukan teks. Ketiga, peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Keempat, peralatan output pencetakan. Kelima, memori, format penyimpanan data. Keenam, batas kinerja interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, sistem komputer secara umum. Sistem komputer memiliki beberapa peralatan seperti layar atau monitor. Terdapat beberapa Windows, yaitu area-area berbeda atau terpisah yang berjalan secara mandiri satu dengan lainnya. Keyboard atau papan ketik, mouse atau pointer. Alat-alat tersebut mendukung interaksi untuk menjalankan sistem. Alat-alat tersebut menentukan gaya interaksi yang didukung oleh sistem. Jika menggunakan peralatan yang berbeda, maka antarmuka atau interface akan mendukung gaya interaksi yang berbeda. Kedua, peralatan masukan teks. 1. Keyboard atau papan ketik. Alat input atau masukan umum. Layout terstandarisasi atau QWERTY. Pola QWERTY dianggap tidak optimal, jari lebih cepat lelah. Misal, mengetik kata yang banyak mengandung huruf A, maka jari kelingking yang paling lemah menanggung beban yang lebih berat. Lebih cocok bagi yang kidal. Desain keyboard yang lain dinilai lebih memudahkan atau mengetik lebih cepat, namun masyarakat terlanjur terbiasa dengan pola QWERTY sehingga menyebabkan keengganan untuk berubah menggunakan desain keyboard lain. Tekanan pada tombol menyebabkan sebuah karakter terkirim. Kecepatan pengetikan tergantung pada pengalaman pemakai. Alternatif keyboard lain: A. Alfabetik, B. Lufora, C. Short keyboard. Contoh short keyboard: 1. Keyboard palm type, 2. Keyboard stenotype, D. Numeric keypad. Contoh: tombol numerik pada keyboard bagian kanan, tombol angka pada kalkulator, tombol angka pada telepon. E. Function keys. Contoh: F1 untuk menampilkan help, tombol dengan logo Windows untuk mengaktifkan start menu. Ketiga, peralatan penempatan posisi dan penunjuk. 1 mouse, 2 joystick, 3 trackball, 4 layar sentuh, 5 light pen, 6 tablet digital terdiri dari 1 tablet tahanan, 2 tablet magnetik, 3 tablet sonic, 7 tombol-tombol kursor, 8 roda jempol, 9 mouse tombol, 10 sarung tangan, 11 penangkap pandangan mata. Keempat, peralatan output. 1 peralatan output alternatif terdiri dari visual, auditory atau bunyi. 2 pencetakan terdiri dari printer, font atau huruf. 5 memori, random access memory atau RAM yang diakses secara acak, waktu akses 100 nanosecond, mudah berubah isinya atau informasi hilang jika listrik padam. Kecepatan transfer data 10 MB per second. Beberapa RAM yang tak mudah berubah isinya digunakan untuk menyimpan informasi data setup. Komputer desktop umumnya memiliki 128 MB sampai 1 GB RAM. Memori jangka panjang atau long term memory. Bermacam-macam disk magnetik. Floppy disk menyimpan 300 KB sampai 1,4 MB. Hard disk antara 20 GB sampai 120 GB. Waktu akses time kurang lebih 10 ms, angka transfer 1 MB per detik. Optical disk menggunakan laser untuk membaca dan menulis, lebih handal daripada media magnetik. Contoh: CD-ROM atau compact disk, read only memory. Worm for rewrite disk. Format penyimpanan data terdiri dari ASCII, kode biner 7 bit yang secara unik menandai setiap huruf dan karakter. RTF atau rich text format mengandung teks ditambah dengan pemformatan dan informasi layout. XML, dokumen diperlakukan sebagai objek terstruktur atau ada paragraf, kalimat, spasi, dan lain-lain. Bermacam-macam format penyimpanan untuk file teks dan gambar, mempunyai teknik dan ukuran yang berbeda-beda dalam penyimpanannya. QuickTime, standar penyimpanan file dalam bentuk video dan citra dari Apple Macintosh. Terakhir, batas kinerja interaksi manusia dan komputer. Batas kinerja interaksi manusia dan komputer adalah sebagai berikut. 1. Batas komputasi, memerlukan waktu dan menyebabkan frustasi user. 2. Batas saluran penyimpanan, kemacetan dalam transfer data dari disk ke memori. 3. Batas grafik, mengolah grafis yang kompleks dapat dibantu dengan menambahkan VGA atau GPU. 4. Kapasitas jaringan, komputer yang terhubung dengan jaringan saling berbagi sumber daya dan file.